Kemudian peran land reform atau reforma agraria ini terhadap industrialisasi Korea Selatan itu apa, Bu? Oke, nah ini sebelum ke sana saya bahas dulu ya, apa isinya land reform itu dulu tadi ya. Jadi land reform Korea ini kita bisa sebut sebagai land reform bourgeois. Kenapa disebut land reform bourgeois? Karena satu, land reformnya ini ngasih tanahnya secara individual. Jadi tanah-tanah itu dibagi, diredistribusikan ke pemilik-pemilik individu gitu ya. Yang tadi punya tanah di atas 3 hektar diambil negara, kemudian dikasihkan ke orang yang punya tanah di bawah 3 hektar atau tidak punya tanah sama sekali. Jadi basisnya adalah pertanian individual gitu ya. Nah yang kedua, kenapa disebut bourgeois? Karena pemerintah Korea ketika memaksa mengambil tanah yang orang-orang yang tuan tanah yang di atas punya di atas 3 hektar itu, mereka bukannya cuma diambil alih begitu saja. Tanah para tuan tanah ini diganti rugi gitu oleh negara. Jadi dibeli, tapi secara paksa gitu ya. Meskipun dibayar secara menyicil ya, berkala oleh pemerintah Korea. Tapi intinya tanah itu diganti rugi. Nah yang ketiga, kenapa bourgeois juga karena penerima tanah redistribusi itu bukannya terima gratisan gitu, Bung. Jadi orang yang punya tanah terus dapat redistribusi dari land reform itu, mereka juga harus membayar, membeli tanah yang dikasihkan negara itu. Meskipun dengan cara menyicil. Dan tapi karena cicilannya ini relatif terjangkau, makanya banyak buruh tani, orang-orang yang nggak punya tanah itu menyambut land reform ala bourgeois ini. Nah, land reform yang seperti ini nanti akan punya peran yang besar ya bagi industrialisasi. Karena pertama, land reform ini membuat perubahan yang mendasar nih, Bung, dalam struktur kelas sosial di pemerintah di Korea Selatan ya. Jadi waktu itu orang-orang yang punya tanah di atas 3 hektar itu berkurang drastis tuh setelah land reform ya. Kemudian orang-orang yang punya, kebanyakan itu orang akhirnya berada di orang-orang yang punya tanah antara 1 sampai 2 hektar. Yang itu jumlahnya kalau tidak salah sekitar 20% lebih gitulah ya. Yang itu mengelompok di situ. Nah, sisanya itu ya di antara itu. Nah, artinya kepemilikan tanah di Korea itu makin merata gitu.